Hai guys, kali ini kita akan membahas aspirin, sintesis dan pengujiannya. Mari kita lihat langsung. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang pertama cara menyintesis aspirin. Nanti kita akan lihat Kak Ocha menyintesis aspirin dari asam salisilat. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana sifat fisik dan kimia aspirin. Kemudian kita akan bandingkan aspirin yang sudah kita sintesis sendiri dengan aspirin yang ada di apotek atau aspirin niaga. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana cara aspirin bekerja. Asam asetil salisilat atau aspirin adalah obat analgesik, antipiretik, antiinflamasi yang juga dapat melancarkan peredaran darah pada penderita penyakit jantung. Aspirin mula-mula diproduksi oleh perusahaan Bayer di Jerman pada tahun 1899. Penemuan obat penting ini merupakan hasil penelitian terhadap senyawa induknya, yaitu asam salisilat, yang juga dapat berfungsi sebagai obat dan sudah lebih lama digunakan, namun dengan lebih banyak efek samping. Sintesis aspirin adalah reaksi esterifikasi. Asam salisilat diolah dengan anhidrida asetat menyebabkan reaksi kimia yang mengubah gugus hidroksil asam salisilat menjadi gugus ester. Proses ini menghasilkan aspirin dan asam asetat. Sejumlah kecil asam sulfat atau asam fosfat hampir selalu digunakan sebagai katalis. Salah satu cara kerja aspirin adalah dengan memblokir produksi prostaglandin, tombol on-off dalam sel yang mengatur rasa sakit dan peradangan. Itulah mengapa aspirin menghentikan peradangan dan nyeri ringan, tapi itu merupakan berkah dan kutukan. Molekul-molekul prostaglandin unik untuk setiap keluarga sel. Ada yang bermanfaat bagi tubuh, beberapa mempromosikan rasa sakit, ada juga yang menyempitkan pembuluh darah dan membantu pembekuan trombosit. Tetapi bagi aspirin, semua prostaglandin adalah sama dan akan dihambat. Jadi, selain memblokir prostaglandin yang menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan pembekuan dan penyempitan pembuluh darah dan peradangan, ia juga dapat memblokir prostaglandin yang melindungi lapisan perut. Sintesis aspirin. 3 gram asam salisilat ditambahkan 8 mili anhidrida asam asetat. Kemudian ditambahkan lagi 8 tetes asam fosfat 85%. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diaduk kembali. Siapkan penangas air mendidih. Setelah penangas air mendidih, masukkan Erlenmeyer. Sambil sesekali diaduk. Setelah kurang lebih 5 menit, pengadukan dihentikan dan Erlenmeyer diangkat. Setelah itu, tambahkan 3 ml air. 3 ml air.
Kemudian lanjutkan kembali pengadukan. Setelah beberapa waktu, tambahkan kembali 60 ml air. Kemudian lanjutkan kembali pengadukan. Selesai. Untuk menyempurnakan pengendapan, Erlenmeyer dimasukkan ke dalam penangas es. Tuangkan Erlenmeyer. Ratakan ke semua sisi. Kemudian bilas lagi Erlenmeyer ini dengan aquadis dingin. Tunggu beberapa saat hingga Erlenmeyer tidak menetes lagi. Oke, kita mulai lipat.
seperti melipat martabak. Setelah itu pindahkan ke wadah. Kita buka. Setelah itu kita keringkan di dalam oven. Selesai. Kak Oca. Ini yang kita bikin ini boleh diminum sebagai obat belum? Belum ya, karena kita belum tahu berapa murni dia. Oke. Jadi kita akan coba cek berapa murni dia ya di bagian selanjutnya. Pencemar dalam aspirin. Oke, yang pertama ada asam salisilat sebanyak 0,1 gram, kemudian ditambahkan 2 mili FeCl 31%. Kita lihat perubahannya. Selanjutnya diaduk. Terlihat warnanya warna ungu. Selanjutnya ada aspirin hasil sintesis yang sudah dikerjakan. Ditambahkan juga dengan 2 mili FeCl 31%. Kemudian diaduk. Oke, terlihat di sini warnanya warna ungu. Oke, yang terakhir ada aspirin niaga. Sama, kita tambahkan juga 2 mili FeCl 1%, dan dilihat perubahannya. Oke, hasil yang didapatkan berbeda dari hasil sebelumnya. Dan berikut ini hasil dari ketiganya, ada asam salisilat, aspirin hasil sintesis, dan juga aspirin niaga. Dapat kita lihat bahwa asam salisilat dan juga aspirin hasil sintesis menghasilkan warna yang sama. Sedangkan aspirin niaga memiliki warna yang berbeda dari keduanya. Terima kasih Kak Oca. Wah, kalau begitu ini artinya apa yang sudah kita lakukan tadi masih banyak menyisakan asam salisilat ya. Terlihat dari warna hasil uji dengan FeCl 3 yang kalau saya bilang sih masih sama aja dengan asam salisilat. Betul? Perlu kita optimasi lagi. Nah,
Selanjutnya Kak Ocha, kalau kita beli tablet aspirin di apotek, itu nggak 100% aspirin loh. Katanya ada juga bahan pengikat atau binder, serta filler atau pengisi yang biasanya berupa pati atau starch. Kalau kita ingin menguji pati, kita pakai apa ya biasanya? Iya, betul. I2. Mari kita lihat hasil ujinya. Oke, selanjutnya kita ingin membuktikan bahwa di dalam aspirin niaga terdapat pati yang digunakan sebagai pengikat. Pertama-tama kita masukkan aspirin niaga kira-kira sebesar biji kacang tanah. Selanjutnya kita tambahkan 2 ml air. Kemudian kita aduk. Setelah itu, kita tambahkan 1 tetes iodin. Kemudian kita lanjut aduk lagi. Di dalam tablet aspirin ada patinya. Hehe. Oke, next. Sifat kimia aspirin sebagai asam. Oke, selanjutnya kita akan cek pH pada asam salisilat yang sudah ditambahkan dalam 2 ml air mendidih dengan menggunakan indikator universal. Kemudian kita bisa lihat pH yang didapatkan. Oke, selanjutnya kita cek juga berapa pH yang kita dapatkan untuk aspirin niaga yang ditambahkan di dalam 2 ml air mendidih. Tentunya dengan menggunakan indikator universal ya. Kita oleskan. Mulai terlihat perubahan warnanya.
Oke, kita bandingkan untuk mengetahui berapa pH yang kita dapatkan. Berapa pH yang kita dapatkan? Lalu, seperti sebelumnya, kita cek juga pH pada aspirin hasil sintesis. Kita oleskan. Mulai nampak perubahan yang terjadi. Kemudian kita cek pH berapa yang kita dapatkan. Oke, jadi intinya semuanya pH-nya asam kan Kak Ocha? Tinggal kita lihat besarannya berapa saja, kemudian kita hubungkan dengan struktur dari senyawa-senyawa yang ada di setiap contoh tersebut. Oke, di asam salisilat kita punya dua gugus yang bersifat asam. Ada gugus asam karboksilat dan ada gugus fenol. Kemudian di dalam asam asetil salisilat atau aspirin, kita hanya punya asam karboksilat sebagai gugus yang bersifat asam. Nah, antara gugus asam karboksilat dan gugus fenol, siapa yang lebih kuat keasamannya? Anda sudah tahu ya. Kemudian kalau kita lihat bedanya pH aspirin niaga dan aspirin hasil sintesis kita sendiri ini, seharusnya ini menunjukkan bahwa aspirin hasil sintesis kita tadi masih mengandung sisa asam salisilat. Jadi kira-kira pH-nya apakah harus lebih besar atau lebih kecil ya daripada aspirin niaga? Silahkan cermati baik-baik ya. Oke, next. Selanjutnya, ditambahkan 100 mg natrium bikarbonat. Terlihat? Iya betul sekali Kak Ocha. Asem ternyata Kak Ocha. Sampai blek-blek gitu. Sifat kimia aspirin sebagai ester. Hai Esther. Di dalam tabung reaksi sudah dimasukkan 0,5 gram aspirin niaga. Kemudian ditambahkan 3 mili NaOH 10%. Kemudian kita cek juga pH dengan menggunakan indikator universal untuk meyakinkan bahwa di tabung reaksi yang kita miliki sudah berada dalam kondisi basah. Kita oleskan. Sudah terlihat perubahan warna yang terjadi? Berapa pH yang kita dapatkan? Kemudian, kita masukkan ke dalam penangas air mendidih aspirin dalam NaOH yang kita miliki. Setelah beberapa waktu,
Tambahkan HCl pekat tetes demi tetes. Namun, tetap hati-hati ya. Sesekali, goyangkan tabung reaksi yang kita miliki. Kemudian kita cek lagi dengan menggunakan indikator universal berapa pH yang berada pada tabung reaksi. Kita cek. Jika masih dalam keadaan basah, maka kita tambahkan kembali HCl pekat, tetes demi tetes. Setelah ditambahkan beberapa kali dan juga diaduk, maka nampak seperti ini perubahan yang terjadi pada tabung reaksi. Kemudian kita cek lagi menggunakan indikator universal. Kita cek pH-nya. Oke, berarti sudah berada dalam kondisi asam. Kemudian kita cek bau dari dalam tabung reaksi yang kita miliki. Kibas-kibas. Apakah tercium baunya? Apakah ada bau asam asetat? Setelah itu, kita tambahkan 1 tetes pelarut FeCl3. Kemudian, kita aduk. Kemudian kita tambahkan lagi beberapa tetes FeCl3. Oke guys, ini menarik nih guys. Kalian mungkin masih ingat tadi sebelum aspirin niaga nih diapa-apain, maka Ocha nih dia itu ditambahin FeCl3 gak berubah warnanya kan, tidak terbentuk warna ungu yang terlalu wah gitu. Tapi sekarang setelah aspirin niaga ini Kak Ocha tambahin basa, kemudian dipanaskan di penangas air, kemudian diasamkan lagi pH-nya pakai HCl pekat tadi ya. Ketika ditambah FeCl3 kebentuk warna ungu.
mirip seperti waktu FeCl3 ini ditambahkan ke dalam asam salisilat. Jadi artinya apa di sini? Artinya apa yang dilakukan Kak Ocha tadi itu berhasil memotong ikatan ester. Karena aspirin itu adalah ester dari asam salisilat dan asam asetat. Bingung kan? Jangan bingung. Asam salisilat, ingat tadi dia punya gugus fenol, ya, yang bisa kita bilang ya termasuk gugus alkohol, ya. Selain dia punya gugus asam karboksilat. Jadi ketika kita tambahkan dengan potongan asam karboksilat yang lain dari anhidrida asetat yang merupakan turunan asam karboksilat yang termasuk paling reaktif, ya, meskipun masih ada yang lebih reaktif daripada dia nih. Nah, gabungkan dia menjadi aspirin. Nah, sekarang karena dia ester, masukkan ke basa, terjadi hidrolisis yang didorong oleh ion basa. Ya, bubarlah dia lagi menjadi asam salisilat dan asam asetatnya. Karena tadi Kak Ocha udah asamkan lagi tuh campurannya. Betul? Nah, keberadaan asam salisilat ini dibuktikan dengan adanya pembentukan warna ungu ketika ditambahkan FeCl3. Oke, sekian dulu dari kami guys. Kali ini memang kontennya terlihat dan terdengar agak berbeda dari biasanya. Ya, mungkin karena saya sebagai sang editor, sutradara, kameramen, narator, animator, komputator, dan tortor yang lain di channel ini lagi agak-agak bete aja ya. Semoga dengan seperti ini bisa lebih fresh, baik sayanya maupun kaliannya yang nonton terus channel kita ini, channel Kimia Organik IPB. See you again on the next content. Bye bye. This is Lutfan, over and out.